Selamat datang di Wacana. Hari ini kita akan membedah pemikiran di balik kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Sumber materi kita menyoroti sebuah pergeseran yang sangat signifikan dalam pendekatan ekonomi negara. Dan ini memicu perbincangan yang cukup sengit di kalangan pengamat. Tepat sekali. Dan pertanyaan utamanya, jadi begini, apakah pendekatan ekonomi Prabowo yang sangat digerakkan oleh negara dan berfokus pada swasembada ini merupakan sebuah visi transformatif yang akhirnya akan membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah? Atau justru sebaliknya, sebuah pertaruhan fiskal yang sangat berisiko yang seolah mengesampingkan realitas pasar dan disiplin anggaran yang sudah dibangun bertahun-tahun. Saya pribadi berpendapat bahwa ini adalah sebuah strategi yang koheren dan terencana untuk kedaulatan jangka panjang. Dan saya justru melihatnya sebagai pendekatan populis yang terus terang tidak berkelanjutan secara fiskal, yang cenderung memusatkan kekuasaan dengan mengorbankan sesuatu yang sangat krusial, yaitu kepercayaan pasar. Oke, posisi saya berangkat dari keyakinan bahwa kebijakan ekonomi Prabowo ini berakar kuat pada sebuah filosofi yang matang. Filosofi yang diwarisinya dari ayahnya, Sumitro Jojo Hadikusumo, yang kita kenal sebagai Sumitronomics. Inti dari Sumitronomics ini kan gagasan pembangunan berimbang, sebuah filosofi yang mengatakan bahwa fondasi pertanian dan pangan itu harus kokoh dulu, baru kita bisa bicara industrialisasi besar-besaran. Ini bukan sekedar slogan, tapi soal urutan prioritas. Nah, inilah landasan mengapa kedaulatan pangan dan energi jadi prioritas utamanya. Program-program utamanya seperti program makan bergizi gratis atau MBG itu bukanlah sekedar bantuan sosial biasa. Program ini dirancang sebagai stimulus ekonomi dari bawah. Jadi dengan menyediakan makanan untuk lebih dari 80 juta orang, pemerintah itu menciptakan permintaan domestik yang masif dan stabil. Ini secara langsung menciptakan efek pengganda atau multiplier effect bagi petani lokal, produsen susu, dan jutaan UMKM. Jadi ini adalah investasi strategis dalam modal manusia untuk mengatasi stunting, sekaligus menggerakkan ekonomi dari tingkat akar rumput. Lalu ada dana TARA, dana kekayaan negara yang dibentuk untuk mengkonsolidasikan BUMN. Ini adalah alat yang kuat, terinspirasi dari model Temaseknya Singapura, untuk memusatkan kekuatan finansial negara guna mendanai proyek-proyek besar tanpa bergantung sepenuhnya pada utang luar negeri atau siklus APBN tahunan. Dengan demikian, target pertumbuhan 8% itu bukanlah angka ambisius semata. Ini sebuah keharusan demi keamanan nasional untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Ini adalah visi untuk Indonesia yang kuat dan mandiri secara ekonomi. Ya, ekonomi prajurit. Sebuah pendekatan komando dari atas ke bawah, yang seringkali membypass institusi dan lebih mengutamakan loyalitas daripada, katakanlah, keahlian teknokratis. Ada kesenjangan yang sangat besar antara visi dan realitas fiskal. Program ambisius seperti MBG yang diperkirakan memakan 4,5% dari APBN 2025, itu kan berbenturan dengan kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi kita melambat di sekitar 5%. Dan jangan lupa, rasio pajak terhadap PDB kita yang berada di sekitar 10% itu termasuk yang terendah di kawasan. Negara tetangga seperti Thailand atau Vietnam saja ada di level 15-17%. Artinya, kapasitas fiskal kita untuk mendanai proyek raksasa seperti itu tanpa menambah utang secara signifikan sudah sangat terbatas sejak awal. Kemudian, dana citra antara. Alih-alih menjadi mesin pertumbuhan, justru berisiko menjadi alat untuk sentralisasi kekuasaan. Dana ini kan tidak memiliki pengawasan independen dan melapornya langsung kepada presiden. Hal ini jelas telah mengguncang investor yang tercermin dari anjloknya indeks harga saham gabungan dan jatuhnya nilai rupiah ke level yang tidak pernah terlihat sejak krisis keuangan Asia. Ada banyak sekali kontradiksi. Ia mengklaim melanjutkan warisan ayahnya, tapi menyimpang dari fokus utama Sumitro pada pembangunan institusi yang kuat dan anti korupsi. Ia bicara tentang kehati-hatian fiskal, tapi pada saat yang sama memberhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sangat dihormati pasar, kemungkinan besar ya karena perbedaan pendapat mengenai disiplin anggaran. Bagi saya, ini bukan strategi yang koheren. Ini pertaruhan berisiko tinggi yang mengorbankan stabilitas fiskal dan kepercayaan investor demi kontrol terpusat dan daya tarik populis. Saya bisa memahami kekhawatiran soal sentralisasi, namun saya rasa Danantara perlu dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
Ini adalah sebuah langkah strategis. Dengan mengkonsolidasikan BUMN-BUMN raksasa kita seperti Mandiri, BRI, PLN, dan Pertamina, dana ini menciptakan sebuah kekuatan finansial dengan aset gabungan lebih dari 900 miliar dolar. Ini memungkinkan Indonesia untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan sosial yang masif tanpa harus tunduk pada batasan anggaran tahunan atau kemauan kreditor asing. Ini adalah kunci untuk mencapai target pertumbuhan 8% dan kedaulatan ekonomi, sejalan dengan model kapitalisme negara yang terbukti sukses di tempat lain, seperti Tiongkok atau ya Singapura dengan Temaseknya itu. Maaf saya potong, tapi perbandingan dengan Temasek itu menurut saya kurang tepat. Temasek beroperasi dengan tingkat transparansi dan pengawasan independen yang sangat tinggi, yang dibangun selama puluhan tahun untuk mendapatkan kepercayaan pasar global. Dan antara sebaliknya dirancang untuk melapor langsung kepada presiden. Kurangnya pengawasan independen dan legislatif yang kuat, itu kan bukan ciri tata kelola yang baik. Ini bukan soal memiliki kendali, ini soal konsentrasi kekuasaan tanpa adanya penyimbang. Pasar sudah memberikan sinyalnya dengan sangat jelas. Indeks harga saham gabungan turun tajam setelah peluncurannya, dan Danantara dilaporkan kesulitan menarik modal swasta. Memang ada benarnya dari sisi itu. Tapi pengawasan langsung oleh presiden di tahap awal justru bisa memastikan bahwa mandat strategis negara dapat dieksekusi dengan cepat. Memotong rantai birokrasi yang seringkali menghambat proyek-proyek vital. Ini soal efektivitas dan kecepatan eksekusi. Model ini mungkin tidak konvensional, tapi diperlukan untuk mengejar ketertinggalan. Kecepatan dengan mengorbankan transparansi itu resep untuk masalah di kemudian hari. Investor tidak takut pada kecepatan. Mereka takut pada ketidakpastian dan kurangnya akuntabilitas. Jadi klaim bahwa ini adalah mesin pertumbuhan masih perlu diuji, karena sejauh ini yang terlihat adalah risiko institusional yang membuat pasar cemas. Berbicara soal pendanaan yang besar, saya rasa ini membawa kita ke titik perdebatan lainnya yang sangat krusial. Tentu, program makan bergizi gratis. Anda melihatnya sebagai beban fiskal, sementara saya melihatnya justru sebagai motor penggerak ekonomi yang bisa mendanai dirinya sendiri dalam jangka panjang. Program ini sering disalahpahami. Ini bukan sekedar bansos konsumtif, melainkan stimulus ekonomi langsung dari bawah ke atas. Menurut logikanya, dengan memberi makan 82,9 juta orang setiap hari, pemerintah menciptakan permintaan lokal yang masif dan stabil bagi petani, peternak, dan jutaan usaha kecil. Ini adalah investasi modal manusia untuk mengatasi masalah stunting yang menghambat potensi generasi mendatang sekaligus menjadi penggerak ekonomi real. Ini sepenuhnya konsisten dengan prinsip Sumitronomics untuk membangun fondasi pertanian yang kuat terlebih dahulu. Argumen itu menarik secara teori, tapi apakah kita sudah benar-benar menghitung realitas fiskalnya? Program ini menelan biaya sekitar 335 triliun rupiah untuk tahun 2026. Angka ini luar biasa besar. Ini terjadi di saat pertumbuhan melambat dan penerimaan pajak di tahun 2025 saja diproyeksikan hanya mencapai 78,7% dari target. Dari mana uangnya akan datang? Laporan yang ada menunjukkan bahwa untuk mendanainya, pemerintah melakukan pemotongan anggaran besar di sektor-sektor produktif lain, termasuk infrastruktur dan bahkan pendidikan. Ini bukan sekedar pilihan sulit, ini kanibalisme anggaran namanya. Saya tidak setuju dengan istilah kanibalisme anggaran. Ini adalah penataan ulang prioritas secara sadar. Ini adalah investasi pada manusia di atas beton yang dalam jangka panjang akan memberikan imbal hasil yang jauh lebih tinggi bagi perekonomian. Membangun jalan itu penting, tapi membangun generasi yang sehat dan cerdas itu jauh lebih fundamental. Ini pilihan filosofis. Filosofi yang baik sekalipun harus ditopang oleh kapasitas implementasi yang baik. Selain masalah fiskal, pelaksanaannya di lapangan dilaporkan sangat bermasalah. Ada beberapa insiden keracunan makanan di masa uji coba yang menunjukkan kurangnya persiapan logistik dan pengawasan kualitas. Jadi ini bukan hanya soal uang. Ini adalah contoh klasik di mana ambisi populis yang sangat mahal berbenturan langsung dengan kenyataan kapasitas fiskal dan kemampuan eksekusi di lapangan yang terbatas. Ini pertaruhan yang sangat-sangat besar. Dalam implementasi, tidak ada program sebesar ini yang sempurna sejak hari pertama. Tapi itu tidak meniadakan visi jangka panjangnya. Ambisi besar memang diperlukan, karena target pertumbuhan 8% itu adalah sebuah keharusan, bukan sekedar angan-angan. Kalau kita mau keluar dari jebakan pendapatan menengah, ini mencerminkan filosofi ekonomi Pancasila yang diusungnya, di mana pertumbuhan harus dirasakan oleh sebanyak mungkin orang, bukan hanya segelintir elit. Keharusan atau angan-angan? Hampir semua ekonom independen dan bahkan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan kita akan berada di kisaran 5%. Angka 6-7% saja sudah dianggap sangat ambisius. Jadi, target 8% itu terasa terlepas dari kondisi real saat ini. Pertumbuhan yang melambat,
rupiah yang terus melemah, dan skeptisisme pasar yang meluas. Ini yang saya sebut sebagai ketidakkonsistenan yang fundamental. Proyeksi bisa direvisi jika ada stimulus yang luar biasa. Nah, program MBG dan investasi melalui Danantara itulah yang diharapkan menjadi game changer. Ditambah lagi fokus pada swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi yang diperluas di luar nikel hingga ke bauksit, tembaga, dan produk pertanian adalah tentang menghentikan kebocoran kekayaan negara. Ia juga percaya efisiensi melalui digitalisasi birokrasi dapat menghemat miliaran dolar. Ini adalah pergeseran sadar dari ketergantungan pada investasi asing ke pembangunan yang dipimpin oleh kekuatan negara sendiri. Jujur saja, saya sulit menerima penjelasan itu karena ada terlalu banyak sinyal yang bertentangan. Retorika anti-neoliberalisme dan gaya komando itu menciptakan ketidakpastian yang tidak disukai investor. Ia mengklaim melanjutkan kebijakan Jokowi, tetapi banyak analis justru mencatat adanya proses de-Jokowisasi kebijakan secara perlahan. Sambil bicara tentang efisiensi dan kedaulatan, pemerintahannya secara bersamaan mengejar keanggotaan dalam blok-blok yang tampaknya kontradiktif, seperti BRICS dan OECD. Ini bukanlah visi yang jelas, ini lebih seperti campuran tujuan yang saling bertentangan, yang sepertinya lebih mengutamakan retorika nasionalis di atas manajemen ekonomi yang solid dan dapat diprediksi. Stabilitas dan prediktibilitas itu mata uang utama dalam ekonomi global, dan pendekatan ini tampaknya mengabaikan hal tersebut. Posisi saya tetap bahwa kebijakan ekonomi Prabowo adalah strategi yang disengaja dan koheren, yang berakar pada nasionalisme ekonomi dan prinsip pembangunan berimbang. Program makan gratis dan Danantara itu bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan alat-alat yang saling terkait untuk mencapai kedaulatan pangan, membangun modal manusia, dan mendorong pertumbuhan yang dipimpin oleh negara. Tujuan akhirnya adalah menjadikan Indonesia sebagai kekuatan global yang mandiri dan tidak didikte oleh kekuatan luar. Ini adalah pertaruhan pada kekuatan internal kita sendiri. Dan saya masih melihat adanya konflik yang signifikan antara ambisi yang melangit dengan realitas di bumi. Pendekatan militeristik dari atas ke bawah, ditambah dengan belanja populis yang masif, menciptakan resiko fiskal yang sangat serius dan terus mengikis kepercayaan investor yang sangat kita butuhkan. Pertanyaan kuncinya tetap, apakah model yang sangat didominasi negara dan berisiko tinggi ini dapat memberikan pertumbuhan berkelanjutan tanpa pada akhirnya membahayakan disiplin fiskal yang telah susah payah dibangun negara selama 2 dekade terakhir? Diskusi kita hari ini benar-benar menyoroti sebuah ketegangan fundamental dalam arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan. Antara dorongan kuat untuk kedaulatan yang dipimpin oleh negara dengan segala risikonya, dan di sisi lain kebutuhan akan kepercayaan pasar, serta kehati-hatian fiskal untuk menjaga stabilitas. Betul sekali, dan saya rasa ada lebih banyak hal yang bisa digali dari materi sumber mengenai bagaimana visi besar ini pada akhirnya akan berhadapan dengan realitas ekonomi yang menanti Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Pertarungan antara visi dan realitas ini baru saja dimulai.